Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والعافية والسلامة وزيادة العلم والتقوى والعفاف والغنى والهداية والتوفيق علينا في هذا المجلس اللهم آمين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia rasanya bisa kembali bersama kita semua untuk melakukan kajian di masjid yang mulia ini. Semoga saja pertemuan kita kali ini menjadi kebaikan bagi kita semua, tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat. Dan semoga Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk bisa mengamalkan apa-apa yang kita pelajari sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita masih di dalam kitab Ad-Da' wad Dawa, Jawabul Kafi dari Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kita akan masuk pada sebuah pembahasan. Ini pembahasan yang perlu mencernanya adalah hati, bukan akal. Artinya bukan kita meninggalkan akal kita, tidak. Tapi yang harus lebih konsen di sini adalah pendalaman responsi dari qalbiyah kita, unsur batin kita. Karena apa-apa yang disebutkan ini merupakan sesuatu yang terasa agak ideal, terlalu idealis bagi kita untuk menyatakan hal seperti ini di dunia modern, ya, dengan fakta-fakta yang tidak bisa kita bantahkan. Hampir semua orang orientasinya adalah dunia. Hanya segelintir orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki orientasi akhirat. Oleh sebab itulah ungkapan-ungkapan yang akan kita bahas ini dipandang sebahagian manusia sebagai hanya ungkapan angin lalu. Karena itulah maka sejenak kita mencernanya itu dengan perasaan hati kita, bukan dengan logika materialisme yang kita pahami selama hari ini. Tapi alangkah baiknya kalau kedua itu bisa tunduk, kan begitu, bisa mencernanya. Bukan mencerna dalam pengertian memahaminya, tetapi adalah menjadikannya sebagai i'tibar. Tema kita adalah faslul i'tirad bid dunya, tentang tertipu oleh dunia. Tertipu oleh dunia. Kata beliau, wa a'zamul khalqi ghururan man ightarra bid dunya wa 'ajalaha. Makhluk yang paling besar tertipunya adalah orang yang tertipu oleh dunia dan dia mengejar dunia. Wa a'zamul khalqi ghururan man ightarra bid dunya wa 'ajalah. Jadi orang yang paling besar tertipu bukan disebabkan dia ditipu dalam perdagangan, dia ditipu dalam urusan-urusan dunia, tapi justru adalah orang yang tertipu oleh dunia itu sendiri, yang menipu dia pernak-pernik keindahan dunia, lalu dia mengejarnya. Wa'ajalah,
dia mengejar. Fa'atharaha 'ala al-akhirah wa radiya biha min al-akhirah. Lalu setelah dia mengejarnya, dia lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Jadi orientasi hidupnya adalah dunia, yang dikejarnya adalah dunia. Dunia bukan hanya sebagai modal dia untuk akhirat, tapi justru kadang-kadang akhirat itu dijualnya untuk mendapatkan dunia. Dan dia merasa cukup dengan dunia itu sebagai ganti akhirat. Jadi merasa cukup dengan dunia dan dia melupakan akhirat. Karena itu kita melihat banyak orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan, ini sederhana sekali judul kita ya, contoh kita, tapi perlu juga kita resapi itu. Banyak orang yang sedang bekerja misalnya, yang dia bisa menunda pekerjaannya, tiba-tiba azan dikumandangkan, dia tidak mengikuti seruan azan. Dia tidak sholat. Dia tidak sholat. Jadi oleh sebab itulah ikhwah, dia menjual akhiratnya karena dunianya. Wa radiya biha minal akhirah. Dia merasa cukup dengan dunia itu sebagai ganti akhirat. Baik. Hatta yaqula ba'du haula ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun wan naqdu ahsanu minan nasi'ah. Sampai-sampai ada ungkapan dari mereka begini, dunia itu kan kontan, akhirat itu kan ditangguhkan. Artinya kalau kita misalnya melakukan sesuatu, mendapatkan kenikmatan dunia ini bisa kita rasakan. Kalau manis-manis, kalau asam-asam, kalau pahit-pahit, kan begitu. Itu kontan, nampak. Sementara akhirat itu kan masih lama lagi, itu ditangguhkan. Wan naqdu ahsanu minan nasi'ah. Yang kontan itu kan lebih baik daripada yang ditangguhkan. Jadi ini jelas nampaknya. Kalau dia melakukan sesuatu, dia bekerja dengan yang haram misalnya, ini dapat duit, dia bisa gunakan duit itu. Masalah dosa itu kan lama lagi ceritanya itu. Mau sholat, kalau dia sholat produksinya menurun, ya kan, sesuai dengan waktu yang diinvestasikan. Tapi kalau tak sholat dia, waktu itu bisa akan mendapatkan banyak keuntungan. Jadi kalau begitu dia ambil keuntungan dunia, tinggalkannya akhiratnya. Kenapa? Karena dunia itu kontan, akhirat itu kan masih ditangguhkan. Ada orang yang berpemikiran begitu, itu tidak sedikit. Walaupun lisannya tidak mengucapkan, tapi perbuatannya begitu. Perbuatannya begitu. Wa yaqulu ba'duhum, ada pula yang mengatakan dari mereka, zarratun manqudah wa durratun mau'udah. Satu butir kecil yang ada di tangan nampak jelas, satu butir pasir kah, satu butir beras kah, itu lebih baik daripada mutiara, tapi hanya janji, masih dijanjikan, masih dijanjikan. Tentu yang ada di tangan lebih baik, nampak dia jelas. Sementara itu kan masih lama, masih dijanjikan, tapi mutiara. Jadi kalau begitu yang real aja lah. Wa yaqulu akhar minhum, ada pula yang mengatakan bahwasanya lazzatud dunya mutayaqqanah wa lazzatul akhirah mashkukun fiha wa la ada'ul yaqina bisyakk. Sebagian mengatakan, wa yaqulu akhar minhum, kesenangan dunia itu pasti. Cobalah antum sedang makan risol, jelas terasa, iya kan, rasa risol itu jelas. Jadi kesenangan itu pasti. Sedangkan kesenangan akhirat ada yang meragukannya. Iya betul, kalau akhirat itu ada. Jangan-jangan kalau kita sudah mati, ya mati habis tubuh itu, dimakan cacing, dimakan ulat, iya, digerogoti mikroba, habis kan begitu. Dan aku tidak akan, katanya, aku tidak akan wala ada'u, aku tidak akan meninggalkan yang nyata, yang diyakini demi sesuatu yang masih belum pasti. Nashku, atau belum pasti.
Ada yang mengatakan begitu? Ada. Wa hadza min a'zami talbis syaitan wa taswilihi. Ini ungkapan-ungkapan yang begini seperti ini bahagian dari tipu daya besar syaitan dan bujuk rayunya. Digelincirkannya, dimasukkannya syubhat dalam pemikiran manusia. Itu pasti talbisus syaitan, talbisul iblis, tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Wal bahaim al-ujmu aqalu min haula'i. Bahkan kalau kita bandingkan, kita komparasikan, hewan-hewan yang bisu, yang tak bisa bercakap itu lebih berakal daripada orang ini. Limadza? Kenapa begitu? Coba lihat dalam pengalaman kita sehari-hari. Fa innal bahimata iza khafat madarrata syai'in lam tuqdim alaihi walau duribat. Ada yang punya kuda di sini? Enggak ada. Yang punya kerbau, sapi? Enggak ada. Tapi kita mungkin tahu dari berbagai media mungkin ya. Hewan dia tak bisa bicara. Lebih bagus dari orang ini. Mengapa? Karena hewan jika dia takut terhadap bahaya, tahu dia ada bahaya, ia tidak akan mendekatinya meskipun dipukul. Meskipun dipukul. Itu kuda itu. Kalau dia tahu ada bahaya, meringkik dia. Mau disuruh pun maju, dia meronta. Gak mau dia. Kerbau itu pun begitu. Iya kan? Kalau tahu dia ada harimau di situ, ya. Kerbau-kerbau di kampung lah ya kan. Kerbau di kota tak pernah jumpa harimau kan begitu. Kerbau-kerbau di kampung itu tahu dia harimau, nggak mau dia. Meringkik dia. Meringkik. Jadi, hewan saja kalau tahu dia bahaya dan belum pasti mencederainya, dia nggak mau. Walau turibat, walaupun dipukul tuannya, nggak mau dia. Ini manusia tahu dia ada hari akhirat. Tahu dia hari akhirat, tapi masih dilakukannya yang bahaya pada dirinya. Jadi ini dikomparasikan, dibandingkan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kalau begitu, saya tidak mengatakan siapa yang lebih cerdas antara hewan dan manusia. Tapi dalam perkara ini, insting dari hewan itu lebih kuat daripada insting manusia dalam masalah keyakinan. Fahadha ad-darbu in amana ahaduhum billahi wa rasulihi wa liqa'ihi wal jazaa'i fahuwa min a'zamin nasi hasratan li'annahu aqdama ala ilmin wa illam yu'min billahi wa rasulihi fa ab'adu lahu. Jadi ikhwah, salah seorang wahaulai di antara mereka itu nekat mengerjakan sesuatu yang membahayakannya, yang membinasakannya, padahal dia masih ada memiliki keyakinan tentang hari akhirat. Kan yang banyak melanggar itu kan, yang tak mau sholat, yang tak mau menutup aurat, yang yang masih dalam riba, memanfaatkan riba, masih mau mencuri. Itu kan kadang-kadang orang Islam. Orang Islam kan pastilah ada sedikit keyakinannya tentang hari akhirat. Walaupun juga ada mukadzab atau mukadzib, ada yang mendustakannya. Itu dilanggar. Maka golongan ini, jika salah seorang dari mereka beriman kepada Allah Rasulnya, mereka mengetahui atau meyakini ada pertemuan dengan Allah, wa liqa'i, akan bertemu dengan Allah sebagai penciptanya, dan juga dia yakin hari pembalasan wal jaza, maka dia adalah orang yang paling besar penyesalannya nanti di akhirat. Kenapa? Karena ia melangkah berdasarkan dia tahu itu salah tapi dilakukan. Tahu dia. Karena masih ada tersisa keyakinan dalam dirinya. Sejahil-jahil kita orang beriman, ya orang muslim, tetap masih terbersit itu di dalam benak kita. Tapi itu tadi, tingkat keyakinannya itu tidak kuat. Tidak kuat. Akhirnya dia
tidak melakukan ketaatan kepada Allah, berani-beraninya dia tidak salat kepada Allah, kan itu kan luar biasa itu. Sementara salat itu imaduddin, tiang agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkannya dia menghancurkan agamanya. Bahkan di antara para ulama termasuk imam kita Imam Syafi'i, enggak ada amal-amal ibadah yang dihukum dengan hukum mati kecuali itu salat. Orang tak salat menurut mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, tak mau dia salat, disuruh salat tak mau salat, disuruh salat tak mau salat, disuruh salat juga tak mau salat, apa hukumannya? Hukuman mati. Tapi janganlah pula orang awam yang pula menghukumnya, pasti negara yang menghukumnya, orang yang berhak untuk itu. Jangan besok ada di rumah anggota keluarga tak sholat, biasanya parangnya itu disembelihnya. Siapa yang mengajari di kau begini, kata Ustaz Usnel, kata gawat gitu. Iya. Jangan begitu. Yang melakukan itu adalah mentatbikkan hukum itu adalah para penguasa. Dan itu pun dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Abu Hanifah dipenjarakan dia, dimasukkan ke penjara sampai dia mau sholat, sampai mau sholat. Jadi ikhwah, coba dilihat seperti ini ya, betapa besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat ya. Begitu juga orang yang membuka aurat, baik laki-laki maupun wanita, membuka batasan aurat yang di depan yang bukan mahram dan suaminya. Di depan mahram pun ada batasan ya, pun suaminya. Apa hukumannya? Laisa la arfal jannah. Usahakan masuk surga, mencium aroma surga juga tidak. Berjalan di padang mahsyar itu sudah tercium aroma surga itu sekian dan sekian kata Nabi. Tapi orang yang membuka aurat itu tidak. Betapa dahsyatnya dosanya. Makanya kita kalau punya anak-anak, punya istri, ingatkan itu. Karena kita juga diminta nanti, ya kenapa kau biarkan istrimu keluar dari rumah tanpa hijab? Kita kadang. Oleh sebab itulah ikhwah. Tapi kalau disuruh tak mau juga, dia disuruh tak mau juga, jangan keluar. Nah, katakan begitu sama dia, berani tidak? Ini takut yang jadi jenderal itu di rumah istri. Iya kan? Tapi tak begitu maksud Ustaz. Maksudnya begini. Ya, diberilah pengajaran, ajarkan. Kadang-kadang mereka itu kan tak tahu dia apa ancaman Allah terhadap dosa yang dilakukannya. Tiba-tiba saja pula kita sudah menyuruh dia, tak diberikan dia pendidikan, tarbiyah kan. Enggak pahamlah dia, maka perlu ya kita ajar pula. Jangan dihajar, kita ajar. Kita ajari dia. Ya. Jadi oleh sebab itulah ikhwan mati Allah Subhanahu wa taala, dan berdakwah itu pun baik sama siapapun berdakwah, mau sama keluarga, mau sama orang lain, mau sama masyarakat, ada dia tahapan. Namanya itu tanjid, gradualitas, tadarruj, berangsur-angsur. Yang pertama adalah ilmu, itu yang penting, ilmu dulu. Taib ikhwah. Wa illam yu'minu billahi wa rasulih fa'ab'adu lahu. Dan jika dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Selanjutnya kata beliau, wa qaulu hadzal qail. Adapun perkataan orang ini, apa itu? An-naqdu khairun minan nasi'ah. Itu tadi kan dikatakannya, yang kontan itu, yang langsung itu lebih baik daripada yang ditangguhkan, walaupun itu permata. Jawabuhu, jawabnya kata Syekh, annahu iza tasawa an-naqdu wan nasi'atu fan-naqdu khair wa in tafawata wa kanatin nasi'atu akbar wa afdala fa huwa khair. Fa kaifa wad dunya kulluha min awwaliha min akhir ila akhiriha ka nafsin wahid min anfasil akhirah. Jadi jika nilai kontan dan ditangguhkan itu sama, misalnya dunia balasannya sama dengan akhirat, betullah dikatakannya itu yang kontan itu lebih bagus daripada yang ditunda. Misalnya begini, ada yang memberi kita misalnya 1 juta, kemudian ada pula yang menjanjikan kalau ikut sama aku upahnya 1 juta tapi sebulan lagi.
1 bulan lagi. Mana lebih bagus? Bagus yang kontan, kan begitu kan? Kalau sama, ini tak sama. Jadi, namun jika keduanya berbeda, tidak sama, yang ditangguhkan lebih besar dan lebih utama, lebih abadi, maka yang ditangguhkan itulah lebih baik. Macam tadi pasir yang dikasih kontan, tapi ada berlian yang itu ditangguhkan. Ini pasti dan ini pasti, karena akhirat itu adalah kepastian. Iya kan? Nabi sendiri yang menjelaskannya dalam hadisnya. Allah yang berfirman dalam Al-Quran, udah pasti pencipta semesta ini yang mengatakan. Masa Tuhan membohong? Berbohong? Mustahil. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi kalau sama, betul lah yang dikatakannya. Tapi kalau lebih pula, dan tak bisa dibandingkan, ikhwan. Kesenangan dunia tak bisa dibandingkan dengan kesenangan akhirat. Dunia ini terbatas waktunya. Berapa lamalah dia bisa menikmati dunia? Taruhlah dia 70 tahun, 80 tahun. Alhamdulillah kalau ada yang sampai 90 tahun. Taruhlah. Di akhirat itu berapa tahun? Barzakh itu berapa tahun? Masya Allah. Nabi kita hidupnya hanya 63 tahun Hijriyah. Kalau dia Masehiyah kurang 2 tahun, kurang 3 tahun, sekitar 60 tahun Nabi wafat. Hati-hati yang sudah 60 atau mendekat 60. Karena kata Nabi, usia umumnya umat Nabi Muhammad itu 60 ke 70. Sedikit yang bisa lewat satu-satu. Coba lihat di kampung kita ini, yang di atas 70 hanya beberapa orang. Kadang-kadang kita dengar pengumuman, wafat si fulan usianya 53, wafat si fulan umurnya 42, wafat si fulan umurnya 59, wafat si fulan paling-paling sesekali kedengar 73. Sesekali kedengaran begitu. Jadi oleh sebab itulah ikhwah, Nabi kita 60 tahun, 63 tahun hidup di dunia. Itulah dia diuji. Tapi di alam barzakh udah berapa tahun dia? Udah lebih dari 1400 tahun. Di alam barzakh. Di alam barzakh. Begitu juga nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya, hanya diuji sebentarnya kita. Sebentar kita diuji di dunia ini. Padang mahsyar itu lamanya berapa? Masya Allah. Satu hari di sini berapa tahun? 1000 tahun di sana. Tak ada bandingan, nggak bisa kita presentasikan apa namanya itu ya. Artinya kehidupan akhirat itu abadi. Jadi oleh sebab itu kita sedang diuji, sedang diuji kita sholat, sedang diuji kita untuk tidak mengambil harta orang, sedang diuji lisan kita ini untuk tidak menghibah orang, sedang diuji mata kita ini untuk menundukkan dari yang haram, untuk tidak melihat, sedang diuji kita untuk bersabar, sedang diuji. Ya sebentar aja itu kalau dibandingkan usia dunia. Di mahsyar itu saja Masya Allah perbandingannya luar biasa dengan di dunia. Jadi karena itu ikhwah, bersabar aja antum, bersabar kita. Cumanapun matinya kita semua ini, kan begitu kan? Ya tak tahu kita. Jangan-jangan antum duluan, saya belakangan, kan begitu. Atau saya belakangan, antum juga duluan. Karena tak ada orang yang mau mati. Ya. Sampai sedang dikatakan ustaz seperti kenapa? Ustaz juga takut mati. Karahatul maut, kan begitu. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sama betullah itu, tapi tidak. Akhirat itu yang ditangguhkan itu lebih besar dan lebih utama, maka yang ditangguhkan itu pasti lebih baik. Kalau begitu hujah antum yang mengatakan demikian itu batal. Itu batal, gagal. Nanti akhirat itu lagi kenikmatannya luar biasa. Coba antum baca ayat-ayat tentang surga itu, Masya Allah, pengen rasanya mati cepat masuk ke dalam surga. Iya kan? Tapi kalau teringat ada dosa-dosa, janganlah dulu ya Allah, ketawa, kan takut ya. Masih ada utang mungkin, masih ada itu, masih ada ini. Takut kita mati. Tapi kalau memang ada janji Allah langsung masuk surga, mendapatkan nikmat kubur dan seterusnya. Iya kan? Siapa yang tak mau meninggal? Iya kan? Atau memang ada pertimbangan, anak masih kecil-kecil, Allah yang mengurusnya itu nanti. Allah ciptakan dia, Allah urus nanti itu. Iya kan? Allah yang beri rezeki.
Tapi tak tahulah kita nanti bagaimana, apakah dia diuji oleh Allah atau tidak dengan kefakiran, kemiskinan, terlantar, sakit tak punya ayah, sakit tak punya ibu dan seterusnya. Itu ujian bagi dia. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin lebih baik dunia ini yang akan berakhir daripada akhirat yang abadi? Ya, tidak akan mungkin. Sedangkan seluruh dunia ini dari awal hingga akhir hanyalah seperti hembusan napas saja dibanding akhirat. Selesai. Dibandingkan dengan lamanya akhirat, hanya seukuran menarik nafas. Selesai. Yang akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah makanya kita yang merasa setahun itu lama. Iya kan, 20 tahun itu lama, 30 tahun itu lama. Tapi kalau dibandingkan dengan sejarah Allah ciptakan dunia ini, sekejap kita ini, apalagi nanti dengan akhirat, tentulah ikhwan. Maka tak ada kata yang lain kecuali apa? Pasrah, kemudian sabar, bersabarlah. Nanti semuanya akan ada balasannya. Jaga hati, ikhlas, iya kan? Tawakal, tawadhu. Iya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, ya kama fi Musnad Ahmad wa Tirmizi, hadis masyhur ya. Hadis dari Al-Masturid Ibn Shaddad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabnya? Allahumma shalli alaihi. Mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarja. Nabi kita bersabda. Nabi kita bersabda. Apa kata beliau? Perbandingan dunia dan akhirat itu tidak lain hanyalah seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut. Pernah ke laut? Pernah semua ke laut kan? Nah, seperti mencelupkan jarinya ke laut, maka lihatlah apa yang ia bawa kembali. Nah, begitulah usia kita dengan usia di dunia ini. Usia kita di akhir sampai akhirat dengan usia dunia. Kita celupkan tangan kita, kita angkat, air ada di sini, ada melekat air di sini, itulah usia yang kita gunakan di dunia. Karena nggak ada matinya kita lagi nanti. Bahkan sebenarnya berpisah jasad dari tubuh, hakikatnya itu kan bukanlah kefanaan mutlak, iya kan? Kematian mutlak. Sebagaimana yang dikatakan oleh para hukama ya. Wa mal mautu illa rihlatan minal manzilil fani ilal manzilil baqi. Tidaklah kematian itu kecuali sebuah perjalanan saja dari tempat yang fana ke tempat yang abadi. Jadi ikhwah, wa mal mautu illa rihlatan minal manzilil fani ilal manzilil baqi. Tidaklah kematian kecuali hanya perjalanan saja. Wa mal mautu illa rihlatan, dari tempat yang fana ke tempat yang abadi. Karena setelah Allah ciptakan ruh kita, abadilah kita. Ruh itu hanya proses saja dia di alam ruh, kemudian masuk alam rahim, alam dunia, nanti masuk alam barzakh. Akhirnya ke mahsyar, itu juga ruh kita. Jasadnya yang berubah. Jasad di dunia ini hancur makan mikroba, kemudian di mahsyar nanti dibuat lagi jasad kita. Jadi kata hadis itu seperti cendawan yang tumbuh kan? Tumbuh. Kembalilah kita ke dunia ini, ke alam mahsyar itu. Tumbuh. Baru nanti sampai di surga. Alhamdulillah. Terus abadi jasad itu diabadikan Allah. Tapi kalau ke neraka, hancur. Baddalnahum juludan akhar, hancur semua kulit kita, Allah ganti dengan kulit yang baru agar kita bisa merasakan azab itu. Bukan kita lah, agar manusia bisa merasakan azab. Takut Allah mengatakan kita, ya kan? Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Jadi begitu. Karena yang merasakan sakit itu kan kulit itu kan. Kalau udah terbakar kulitnya habis semua, tinggal daging, tak ada rasanya lagi. Karena alat peraba itu ada pada kulit. Makanya kalau tingkat terbakar itu sudah sangat parah, itu nggak terasa lagi dia.
Tapi kalau masih ada kulit yang terasa. Jadi maka Allah katakan baddalnahum juludan akhar. Udah gosong dia, Allah ganti dengan kulit yang baru agar dia bisa merasakan azabnya itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kalau diingat-ingat ini ikhwah, Masya Allah, ya, takut kali kita ikhwah. Dan rasa takut itu karunia. Dan kita pun disunnahkan untuk menakut-nakuti diri kita supaya kita jangan terjebak kepada kemaksiatan. Ingatkan diri kita. Baik, itu perbandingannya kata Nabi. Fa isaru hadzal naqdi ala hadhihi an-nasi'a min 'azamil ghaban wa aqbahil jahal. Jadi maka memilih yang kontan daripada yang ditangguhkan, artinya memilih yang di dunia daripada akhirat, itu termasuk kerugian yang sangat besar dan kebodohan yang paling buruk. Wa aqbahil jahal. Kebodohan yang paling buruk itu. Orang menggantikan akhiratnya dengan dunia. Enggak mau dia bersabar. Enggak mau bersabar. Enggak mau dia kalau dapat pekerjaan ini halal, ini haram, tak mau dia halalkan sedikit gajinya. Ini besar pula gajinya. Tak mau dia bersabar. Padahal kalau banyak pun gajinya habis-habis begitunya tuh. Iya kan? Kalau tak habis disisakannya orang yang nanti memanfaatkannya. Kalau misalnya hartanya banyak, mati dia, ya ganti nama orang. Mobilnya misalnya begitu juga, balik nama orang. Ya kalau istrinya mungkin juga begitu, ganti sertifikat, menikah lagi dia. Iya kan? Jadi awak itu juga lah yang bawa, amal awak itu. Tak ada orang pula meninggal dia dimasukkan di situ Mercedes Benz-nya itu kan. Enggak ada. Kalaupun ada katakan, oh gila ini kawan ini katanya. Kalaupun dibawa tak ada manfaatnya. Tak ada manfaatnya. Makanya kain kafan itu jangan pula kain kafan yang mewah-mewah kali, hancur juga itu. Iya kan? Nah, yang sederhana saja. Wa iza kana hadza nasibatad dunya bimajmu'iha ila al-akhirah. Jadi jika ini adalah perbandingan seluruh dunia dan akhirat, apa jadinya? Fama miqdaru umuril insan bin nisbati ila al-akhirah. Maka berapa nilai umur manusia dibandingkan dengan akhirat? Gak terbanding-banding. Makanya Allah tuh Maha Rahman bagi kita, bagi makhluknya. Usia kita hanya singkat diberikan Allah, tapi balasannya luar biasa, surga, jannah kalau kita taat. Cobalah Allah berikan usia kita misalnya sampai 50.000 tahun. Usia 50.000 tahun saja. Masya Allah. Berapa banyak kita itu harus bersabar dengan musibah. Mungkin ada bencana alam, mungkin ada kewafatan. Kita ini kan semakin panjang usia kita, semakin banyak cobaan. Semakin banyak orang yang akan meninggalkan kita. Orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita. Hari ini, tahun ini si fulan, menangis kita, sedih rasanya. Tahun depan si fulan lagi, tahun depan si fulan lagi. Jadi begitu ikhwah. Jadi berbanding juga. Memang usia panjang itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah, karena banyak kesempatan kita kan untuk beribadah kepada Allah. Tapi juga itu cobaannya juga besar kalau usianya panjang. Taib. Apalagi kalau kita misalnya fakir dan miskin. Iya kan, makin panjang usia kita, makin banyak penderitaan kita rasa. Hari ini kita berpikir tentang makan besok atau makan hari ini. Besok berpikir begitu juga lagi sampai 50.000 tahun. Bagaimana itu? Itu ajalah kerjaan kita berpikir. Jadi sebab itulah usia pendek itu pun bahagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita usia pendek itu dibarokahi. Jadi usia yang panjang itu bersyukur. Kenapa? Masih Allah berikan kesempatan untuk apa? Untuk bertaubat. Hari ini tak bertaubat, kita Allah tambah besok lagi umur kita 1 hari agar bisa bertaubat besok. Karena surga Allah itu luas. Siapa yang memenuhinya tuh? Ya hamba-hamba Allah. Maka diberi, tak langsung kita diazab, salah kita langsung turun azab, tidak, dikasih tangguh, sadar, bertaubat. Itulah sayangnya Allah sama kita. Jadi sebab itulah ikhwah, kasih sayang Allah itu jangan disia-siakan, umur dan usia panjang itu ya. Taib, fa'ayu ma'ul bil aqil, lalu mana yang lebih layak bagi orang yang berakal memilih? Yang abadi atau yang tak abadi? Yang singkat atau yang panjang? Kalau kita menggunakan akal, akal yang bagaimana? Akal yang disinari oleh hidayah Allah, disinari oleh wahyu Allah, disinari oleh sunnah-sunnah Rasulullah. Maka dia akan bisa berpikir jernih di situ. Kalau tidak seperti yang kita katakan pada muqaddimah tadi, ini angin lalu cerita kita ini. Iya kan?
Kombur ustadznya itu katanya, kalau orang kampung kan begitu. Tidak, ini bukan kombur ini. Ini hakikat. Itu yang dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ya. Isarul ajil al hazil mudda al yasirah wa hirmanul khair daim fil akhirah. Apakah mengutamakan yang cepat dunia ini dalam waktu yang singkat ini dan kehilangan kebaikan yang abadi di akhirat itu lebih baik? Am tarku syai'in haqirin saghirin munqati'in ala qurbin liya'khudha ma la qimata lahu wa la khatara lahu wa la nihayata li'adadihi wa la ghayata limuddihi li'amadihi. Jadi apakah mengutamakan yang cepat dalam waktu yang singkat ini dan kehilangan kebaikan di akhirat itu lebih baik, atau apakah meninggalkan sesuatu yang hina, yang kecil, yang segera akan berakhir demi mengambil sesuatu yang tak ternilai, tak tergambarkan nilainya begitu besar, yang tiada batasan jumlahnya, tiada akhir waktunya, itu lebih baik daripada yang tadi, atau yang tadi lebih baik daripada yang ini? Tentu kita akan mengatakan, tentulah yang besar nilainya, yang abadi, yang tidak bisa dijelaskan bagaimana nikmatnya. Allah hanya berikan gambaran. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا لَكُمْ. Pada ayat berikutnya, وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Antum suka apa di sini? Suka makan apa? Makan kari kambing pakai roti jala. Di akhirat juga Allah berikan nanti kalau antum suka itu. Tapi lebih bagus dari itu. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bil bal. Tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah kita bayangkan betapa nikmatnya surga itu. Baca surah Al-Insan itu, duduk-duduk ya kan, tenang-tenang, udaranya tidak panas, tidak dingin, melihat pemandangan indah di surga, duduk di atas dipan, bersandar, menikmati nikmat Allah. Masya Allah, luar biasanya ikhwan. Ingin sekali kita. Iya. Betapa nikmatnya itu. Dan itu abadi ikhwan. Abadi. Padahal kita hanya 63 tahun diuji oleh Allah untuk salat, untuk tidak melakukan kemaksiatan. Hanya itu. Tapi balasannya luar biasa ikhwan. Makanya rahmat Allah itu wasi'ah. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita tuh masuk surga bukan karena amal kita tak cukup. Amal kita terbatas, hari akhirat itu tidak terbatas. Kalau begitu, kita masuk surga, Allahumma amin, itu disebabkan oleh rahmat Allah. Tapi bagaimana mendapatkan rahmat Allah? Salat, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah, syariat ibadah Rasulullah, itu syaratnya baru dapat rahmat. Mana mungkin orang durhaka kepada Allah mendapat kasih sayang Allah? Allah berikan contoh di muka bumi ini, seseorang misalnya, ada orang yang selalu menzoliminya, tapi ada selalu yang mengasihinya, membaikinya. Di mana antum yang suka? Pasti kita katakan yang mengasihi dia, yang baik sama dia, kan begitu. Jadi ikhwah mati Allah begitu juga, dengan tidak mentamsilkan Allah dengan makhluk ya. Tiada batas jumlahnya. Dan itu mutayaqqan am syukuk fi. Ya. Adapun ucapan orang lain, amal qaul la atruku mutayaqqina limashkuk fi. Waktu 23 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Ada yang mau bertanya? Saya rasa bukan pertanyaan ini ya. Ini perenungan ini. Itu tadi yang menangkapnya hati. Iya kan? Tidak ada yang perlu kita perdebatkan di sini. Iya kan? Wa amal qaul akhar, adapun perkataan orang yang mengatakan tadi, aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang nampak sekarang diyakini dan sesuatu yang belum pasti, akhirat kata yang belum pasti. Maka kata beliau, imma an takuna ala syakkin min wa'dillahi wa wa'idihi wa sidqi rusulihi atau takuna ala yaqinin min dhalik. Fa in kunta 'ala al-yaqin fama tarakta illa dzarratan 'ajilatan munqati'atan qaniyatan an qurbin li'annahu mutayaqqanun la syakka fihi wala inqita'a lahu. Jadi kata beliau, maka dikatakan kepada orang yang menyatakan tadi, engkau berada dalam dua kemungkinan.
antara ragu terhadap janji dan ancaman Allah dan kebenaran Rasul-Nya, atau yakin terhadap semua itu. Jika engkau meyakininya, maka sesungguhnya engkau hanya meninggalkan satu butir kecil kesenangan yang cepat habis dan fana dalam waktu yang dekat, demi sesuatu yang diyakini tanpa keraguan tidak akan pernah terputus. Artinya begini, ikhwah, engkau meragukan sesuatu itu, artinya engkau tidak mengatakan pasti, engkau tidak mengatakan iya, tapi ada kemungkinan iyanya, ada kemungkinan tidak, kan begitu? Karena engkau tidak tahu itu tidak ada, dan engkau tadi ragu itu ada. Ragu ini bukan ada. Engkau tidak tahu itu akhirat itu tidak ada, tapi engkau ragu tidak ada, kan begitu kan? Engkau tidak yakin akhirat itu tidak ada, tapi belakangan engkau ragu akhirat itu tidak ada. Jadi kalau begitu ini 50-50. Jadi bagaimana itu? Mana lebih selamat? Ada orang yang meyakini di sana, misalnya naik mobil, naik kereta, mobil. Di sana itu ada jurang. Ya, ada jurang. Dia pernah mendengar orang bercerita, di sana ada jurang. Dia misalnya 80 km per jam, sedang itu kan? Ya, kalau Pak Amin mungkin kurang. 125 km per jam, kan begitu. Jadi, ikhwah yang rahmati Allah, ada pernah teringat dia, ada orang mengatakan di sana ada jurang. Dia berspekulasi. Iya kan? Kalau itu tak perlu itu katanya. Jangan-jangan tidak. Kalau iya, dia masuk ke jurang itu. Kalau tidak, mungkin dia selamat. Iya kan begitu kan? Tapi kalau iya, 50-50. Mana yang lebih bagus dipilihnya? Meyakini iya. Dia akan lebih selamat. Iya. Kalau betul terjadi dia masuk, bisakah dia kembali? Tidak kembali. Ya. Kalaupun pelan-pelan dia lambat-lambat, kan begitu, sampai juga sampai kan. Oleh sebab itulah ikhwah, makanya ketika seseorang meragukannya dan dia tidak bisa memastikan sebelahnya. Wa in kunta 'ala syaqqin, kalau engkau ragu, maka kajilah kembali ayat-ayat Allah yang Maha Tinggi yang menunjukkan adanya hari kiamat itu. Adanya Allah, adanya kekuasaan Allah, adanya kehendak Allah, adanya keesaan Allah, serta kebenaran para rasulnya. Apa yang mereka kabarkan itu dari Allah. Sementara dia sudah yakin ada Allah, ada Tuhan pencipta. Kenapa yakin? Karena logikanya sudah mengatakan begitu. Nggak akan mungkinlah semesta ini ada tanpa ada yang menciptakan. Contoh kasus ini. Ini kacamata ini, kalau saya katakan misalnya kepada antum, ini kacamata ini tak ada yang membuatnya. Yakin antum? Tak ada yang membuat. Ada aja begitu dia ciptakan dirinya sendiri. Yakin antum? Gilanya kawan ini, katanya begitu kan? Nggak rasion. Ini coba bandingkan ini dengan bumi. Mana lebih parah? Lebih rumit? Tentu bumi. Kalau ini saja kita tak yakin ada, tidak diciptakan, apalagi bumi ini. Kalau begitu ada pencipta, ada pengendali, dan dia menurunkan Rasul, maka yakini. Dan hari ini kita sudah bisa membuktikan ayat-ayat Al-Quran itu dengan kebenaran sains. Ya, apalagi kita ragukan ikhwah tentang kebenaran Islam. Baik, waktu sudah habis. Demikian saja, semoga bermanfaat untuk kita. Kita baca lagi nanti ya, kita tambah lagi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.